Oke, Pak Anton siap dulu yang ambil videonya untuk Pak Anton, siap juga Pak Yat ini sebagai pengamat supervising dari Pak Anton sudah selalu siap. Ibu Katerina juga nanti kalau Pak Anton mengalami kendalanya, Ibu Katerina bisa langsung buka FPG yang bisa di Katerina. Oke. Iya, Pak. Baik, atas kesempatan saya berikan kepada Pak Anton Dolorosa. Silakan Pak Anton. Terima kasih Bapak. Sebelumnya saya mohon maaf, ini terlalu sedikit bising karena rumah di dekat pinggir jalan umum Bapak. Saya mohon maaf, sedikit bising ini sebentar. Tidak apa-apa. Jadi saya harus tampilkan FPV dulu ini Bapak. Harus sambil tayangkan. Ya. Nah, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Jadi baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi. Ya, jadi baik, pada hari ini kita akan belajar dari materi kelas 3 tema 6 tentang energi dan perubahannya, sistem ketiga energi alternatif. Dan muatan terpadunya itu ada bahasa Indonesia, matematika, dan SPDP. Jadi adik-adik sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita, saya mau cek dulu kehadiran daripada kita semua. Apa sudah lengkap kita semua? Sudah. Kita ambil satu. Ada semua ya? Ya, jadi baik anak-anak sekalian, mari kita menyanyi. Pertama kita menyanyikan lagu Matahari. Kita menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Tahu semua? Tidak tahu Pak Guru. Jadi sama-sama dengan Bapak saja. Oke, mari kita menyanyi sama-sama dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Matahari bersinar, burung berkicau, laut harum semerbak labu dari taman, semua yang mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang ya, tepuk tangan. Oke, baik. Jadi kita lanjutkan kegiatan kita. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang energi yang bersumber daripada fosil, tentang minyak, batu bara, dan lain sebagainya ya. Pada hari ini kita lanjutkan untuk belajar tentang energi alternatif, terlebih khususnya akan energi alternatif itu ya. Nah, jadi di sini saya mau sampaikan dulu tujuan dari pembelajaran kita pada saat ini. Nah, tujuan dari pembelajaran kita saat ini, nanti Pak Guru akan kasih video tentang sumber-sumber energi alternatif. Pak Guru akan tampilkan ya melalui slide nanti. Nanti adik-adik semua perhatikan video. Nah, ya nanti adik-adik apa tujuan daripada itu supaya adik-adik sekalian bisa mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan sumber daya alam itu, sumber daya alam atau sumber energi alternatif. Kemudian nanti juga kita akan membuat ini kincir angin
kita akan praktik untuk membuat kincir angin. Nah, di dalam kita membuat kincir angin ini, adik-adik sekalian nanti akan menuliskan waktunya. Waktu ketika kita mulai sampai dengan kita selesai membuat itu kincir angin. Jadi kita harus tulis dari setiap langkahnya itu waktunya, waktu dari pengerjaannya. Nah, jadi adik-adik sini nanti bisa menentukan lamanya waktu. Kita itu tujuan yang kedua. Kemudian tujuan yang ketiga, nanti kita akan mencoba itu kincir angin yang kita buat. Nah, setelah kita mencoba, kemudian kita akan menuliskan ini yang mana tadi yang ketika kita membuat itu kincir angin yang paling lama prosesnya, apakah dalam membuat dia punya pegangan kah, atau dia punya kincir kah, atau dia punya apa. Jadi nanti kamu bisa menentukan mana waktu yang pengerjaannya paling lama. Nah, setelah itu baru kita mencoba itu mempraktikkan itu kincir angin. Kemudian kita nanti setelah pembelajaran ini juga kalian bisa mengidentifikasi kombinasi atau unsur-unsur daripada garis yang terdapat pada kincir angin itu yang kamu buat, warnanya, bagaimana garisnya. Nah, seperti itu ya. Bagaimana kita mengukirnya supaya dia bisa indah lah begitu. Selain dia berguna, bisa juga dia memiliki nilai keindahan begitu ya. Jadi dia bisa indah, bagus gitu ya. Kincir angin yang kamu buat. Nah, kemudian jadi seperti itu ya adik-adik ya. Nah, sekarang Pak Guru sebelum kita mulai lebih lanjut, Pak Guru mau sampaikan kepada kalian ini video pembelajaran ya tentang sumber-sumber energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Bagaimana itu energi alternatif ya? Atau mungkin sebelum saya tayangkan video ini ada yang tahu apa itu energi alternatif? Ada yang tahu? Ya? Belum tahu Pak Guru. Ya. Jadi energi alternatif itu adalah energi yang bersumber daripada alam atau yang ada di sekitarnya kita. Contohnya matahari, angin, air, uap panas itu, ya itu semuanya disebut dengan sumber energi alternatif. Energi yang bisa kita gunakan dan dia tidak akan habis, akan ada untuk selama-lamanya. Beda dengan energi yang bersumber daripada fosil itu, ketika contohnya batu bara, ketika kita tambang atau mengambilnya terus-menerus dia akan habis. Tetapi kalau energi alternatif itu tidak akan habis karena namanya disebut sebagai alternatif karena itu sebuah jalan keluar untuk mengatasi kekurangan atau dampak dari tambang itu tadi. Ketika dia habis tidak akan bisa lagi untuk kita perbaharui kembali. Makanya energi alternatif ini adalah sebagai solusi atau jalan keluar untuk mengatasi dalam hal kekurangan energi di Indonesia. Jadi kita bisa menggunakan itu angin, kita menggunakan ini matahari, kita bisa menggunakan untuk gelombang laut juga bisa, air, ya itu bisa kita gunakan sebagai sumber energi ya. Nah, saya mau tanya dulu sekarang, kalau sumber energi paling besar di bumi ada juga pernah dengar apa namanya? Sumber energi yang paling Matahari Pak Guru. besar. Jadi energi matahari itu adalah energi yang terbesar di bumi ya. Nah, sekarang Pak Guru akan tayangkan untuk lebih jelasnya daripada apa yang Pak Guru sudah sampaikan tadi. Kita nonton saja videonya ya. Kita nonton sedikit video pembelajarannya supaya kita bisa lebih pahami lagi. Ya, Pak Guru akan tayangkan itu video pembelajaran tentang energi alternatif ya.
teman-teman. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Bisa lihat? Bisa Pak Guru. Ya. Energi otomatis Bisa dengar suaranya? Bisa Pak Guru. yang mampu menggantikan bahan bakar. Energi panas matahari, energi gerak bumi, energi gerak air, dan energi gas bumi adalah contoh sumber energi alternatif. Energi tersebut tersedia dalam jumlah yang tidak terbatas. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Energi matahari berupa energi panas dan energi cahaya. Yang keduanya dapat langsung ditangkap. Energi cahaya matahari membuat bumi menjadi terang di siang hari, sehingga kita tidak perlu menyalakan lampu. Energi cahaya matahari akan berubah menjadi listrik dengan bantuan alat sel surya yang sering didengar PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Pada zaman dahulu, angin sudah digunakan dalam kehidupan manusia. Angin digunakan untuk menggerakkan layang-layang dan menggerakkan roda penggilingan padi. Energi angin dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga angin atau bayu. Pembangkit ini mengubah gerak angin menjadi energi listrik menggunakan kincir. Kincir angin ini biasa disebut turbin. Pembangkit listrik tenaga angin merupakan sumber energi. Ya, jadi seperti itulah tadi tentang sumber angin, sumber daya energi alternatif ya. Jadi sekarang setelah kalian melihat video itu, sekarang kita akan melakukan tanya jawab ya tentang sesuai dengan video yang kalian sudah lihat tadi itu. Kalian ya, coba kita akan tanya jawab tentang itu tadi sesuai dengan ini apa ya, sesuai dengan video yang kamu sudah tonton tadi. Kita akan tanya jawab. Nah, siapa yang mau bertanya duluan? Dengan video tadi. Siapa? Ayo. Ya. Nah, sekarang kalian coba membuat dulu dia punya peta pikiran ya dari video tadi yang kalian sudah lihat. Kita buat dia punya peta pikiran. Kira-kira dari video yang kalian sudah lihat tadi itu hal-hal penting apa saja daripada penggunaan energi alternatif itu? Apa saja yang kamu temukan dalam video pembelajaran tadi itu? Kalian tulis ya. Mengerti? Mengerti Pak Guru. Ya. Oke, sekarang kalian semuanya ada berapa orang ya? 12 orang ya? Iya Pak Guru. Kita buat kelompok kecil, setiap kelompok berarti kita buat 3 kelompok saja ya. Kita buat 3 kelompok, dalam satu kelompok 4 orang karena kita ada 2 orang, karena kalian ada 12 orang kah? Iya Pak Guru. Sudah kelompok. Nah, ini ada LKPD yang Pak Guru kasih ya. Kita akan coba untuk membuat salah satu sumber energi alternatif. Salah satu sumber energi alternatif yang sesuai yang kalian sudah lihat tadi di video. Contohnya, matahari tadi berguna untuk apa tadi? Seperti yang kamu sudah saksikan di video tadi.
mengeringkan pakaian. Ya, mengirimkan pakaian apa lagi? Bisa digunakan menjadi energi listrik. Ya, itu kalau energi listrik yang berasal dari matahari itu apa dia punya nama? Cahaya surya, Pak Guru. Cahaya surya. Cahaya surya. Itu biasanya kalau energi matahari kita tampung dengan menggunakan alat yang namanya apa tadi itu? Alat yang digunakan untuk tampung itu cahaya matahari sehingga dia bisa menghasilkan listrik. Apa namanya tadi? LCD, Pak Guru. Panel surya, Pak Guru, panel. Betul. Nah, pembangkit listrik dari panel surya itu biasanya disebut dengan nama panjangnya apa tadi? Atau biasa disingkat apa? Tidak tahu, Pak Guru. Ya, jadi namanya PLTS ya, pembangkit listrik tenaga Surya. surya. Kalau angin itu adalah salah satu sumber daya alam juga yang bisa digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik ya dari angin. Apa biasanya disebut apa dia itu? Tadi sesuai ide LTA. Angin. ada yang lain? Pembangkit listrik tenaga air. PL, mas saya dari tenaga pembangkit tenaga itu tadi angin tadi biasa disingkat apa tadi? Iya, jadi biasa disingkat PLTB. BMTA. Bukan PLTA, tapi PLTB biasanya ya. Oh, PLTA itu PLTB. tenaga air. Untuk angin. Pembangkit listrik tenaga bayu untuk angin ya. Jadi bukan pembangkit listrik tenaga PLTA. Kalau PLTA itu pembangkit listrik tenaga Air. air lagi. Jadi kalau angin tenaga bayu ya. Jadi itu bedanya situ. Nah sekarang kita akan coba membuat kincir angin sebagai sumber pembangkit listrik daripada tenaga Angin. ya. Jadi kita akan coba merancang ini sebuah kincir angin. Pak Guru sudah siapkan bahannya. Jadi kita menggunakan kertas saja semua karena kita kekurangan bahan tidak ada di sekitarnya kita. Contohnya tadi ini kalau tidak ada bahannya tidak lengkap di kita karena Pak Guru juga dari malam sudah coba-coba cari alatnya, Pak Guru tidak dapatkan, tapi ada cara lain untuk macam ini yang Pak Guru tidak dapat dari malam, sedotannya tidak ada ya. Pak Guru sudah cari, kami itu kemudian pakunya tidak ada. Jadi kita bisa menggunakan bahannya dari kertas saja semua, kemudian dengan lidi ya. Iya, Pak Guru. Iya, Pak Guru. Kita gunakan kertas saja. Kertas yang kita gunakan adalah kertas origami ya. Kertas origami. Kemudian kita bisa menggunakan lidi ataupun bila bambu ya. Bila bambu. Kemudian kita gunakan lem. Kemudian cutter ya. Kalau tidak ada cutter pisau dapur pun bisa turun. Baik, Ya. Pak Guru. Kemudian ini penggaris ya. Penggaris kita harus siapkan gunting ya. Ini semua Pak Guru akan bagikan setiap kelompok supaya kita bisa kita coba buat ya, kita rancang itu baling-baling kincir angin itu sebagai pembangkit listrik tenaga apa tadi? Ini kincir angin. Tenaga angin. Tenaga bayu ya. Nah sekarang kita coba rancang ya. Pak Guru akan bagikan ini LKPD-nya ya. Pak Guru akan bagikan LKPD-nya supaya kita bisa kerja ya. Nah, jadi ini ada langkah-langkahnya ini. Langkah-langkah kegiatannya di situ Pak Guru sudah bagikan, tinggal kalian pedomani saja itu. Kalian pedomani. Nah, ini dia. Nah, ini ada LKPD-nya. Kalian kerja sini ya, saya akan bagikan. Atau tidak, saya coba tampilkan sedikit ya, ada videonya cara membuatnya ya. Cara membuat kincir angin. Boleh Pak Guru, boleh. Pak Guru akan tampilkan. Itu videonya cara membuat. Lihat cara simpel hasil rekaman dari
coba simak sekarang ya. Sudah lihat kan? Halo. Belum Pak Guru, belum kelihatan. Belum Pak Guru. Oke, oke. Bagaimana? Sudah atau belum? Belum Pak Guru. Belum Pak Guru. Ya, ya. Baik. Ya, sekarang sudah bisa lihat. Oke. Sudah Pak Guru. Nah, sekarang coba lihat ya, bagaimana cara membuat kincir angin. Yang pertama secara diagonal. Ini semua bahannya dari kertas saja, sesuai yang ada di kita ya. Secara diagonal seperti ini. Mendekati dapat dipotong. Langkah selanjutnya kalian beri lem di bagian sini ya, di setiap bagian sebelah kanan. Kita memotong kertas bentuk lingkaran ukuran sebesar ini. Kita beri lem dan tempelkan di bagian tengah kincir angin yang telah kita buat. Buat bagian pegangan seperti ini. Jadi, dan gunung. Ini adalah menggabungkan untuk tiga bagian yang telah kita buat jadi kincir angin yang digunakan. Saya menggunakan jarum pentul seperti ini. Kita tusuk di bagian sini. Kira-kira kalau itu tidak ambil ini rapot ya selalu jam Jam 8. Bisa tuh ya di WA. kita kan order mama besar. Kita masukkan ke gulungan kertas yang kecil. Di bagian kanan kita Kita mendapatkan cek teman keluarga itu bisa kalian. Apa supaya inilah kincir angin yang telah kita buat. Ya, sudah lihat tadi tuh cara bagaimana cara membuat kincir angin. Sudah Pak Guru. Oke, Ya Pak sekarang Guru. kita mulai ya. Pak Guru. Kita coba mulai ya membuatnya. Sudah punya semua kan kertasnya, semua sudah. Siap Kak. Sekarang kita akan coba lanjut untuk membuat. Ya, sudah. Pak Guru. Sudah Kak. Oke, kalau sudah kita sekarang di luar semua, kita akan coba untuk mempraktekannya.
mempraktekkan di yang ada angin. Bisa tidak itu dia berfungsi? Bagaimana cara kerjanya? Nah, ini tadi sambil kamu kerja tadi, kamu harus isi ini ya. Kamu harus gambar dulu tadi, sudah gambar. Kemudian mulainya membuat ini sudah sambil kamu sudah isi ya. Ini semua LK, jadi yang Pak Guru sudah bagikan tadi. Nah, waktunya tadi itu bagaimana? Ini tadi yang terkait, kamu harus urutkan dari yang paling sebentar sampai yang paling lama. Dari ketika kamu buat itu kincir angin tadi, yang paling tidak lama pada saat kamu membuat apanya. Kemudian yang paling lama itu yang kasar itu punya bagian apa? Kalau dia punya bagian kincirnya ya kincir. Kalau bagian pegangannya ya. Yang kamu isi di poin 8 ini. Ya. Ya Pak Guru. Sudah? Oke, kita tes bisa atau tidak. Apakah sudah bisa itu yang kita buat? Oke, saatnya untuk kita kembali masuk di dalam ruang kelas. Nah, pada saat sekarang dan presentasikan tugas masing-masing sesuai kelompok tadi ya. Kelompok A, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ada 3 kelompok tadi. Presentasikan berdasarkan yang kamu kerja di LKPD yang Pak Guru sudah bagi tadi itu. Ya, mengerti? Oke. Kelompok mana yang mau duluan? Yang mau duluan untuk presentasikan kelompok mana sekarang? Saya fokus dulu. Ya. Oke. Ya. Jadi seperti itu tuh yang jadi sekarang kelompok 1 sudah presentasikan seperti itulah hasil yang mereka kerjakan berdasarkan LKPD. Saya minta dari kelompok 2 dan 3 untuk menanggapi atau bertanya sesuai dengan hasil kerja dari kelompok 1 tadi. Siapa yang mau bertanya dari kelompok 2 dan 3? Yang mau bertanya dari kelompok 2 dan 3 siapa? Mungkin barangkali Apa? oke sudah ya. Ya sekarang coba dari kelompok 1 kembali untuk menanggapi kelompok tadi yang bertanya. Baik Pak Guru. Oke, jadi baik. Kita lanjut yang berikut dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, siapa yang maju? Silakan maju dari kelompok 2 ya. Sekretarisnya. Oke, ya. Silakan. Ya, kalau sudah dari ya, saya persilakan dari kelompok 1 dan kelompok 3 untuk bertanya sesuai hasil pemaparan dari kelompok 2 tadi nih. Mungkin ada yang bertanya atau memberikan sanggahan, saya persilakan. Nanti dia mau tanya Pak. Bagaimana? Nanti dia mau tanya Pak. Oke, silakan.
Saya Pak Guru, mau tak bertanya. Ya, nah, silakan. Kincir anginnya tidak bergerak di dalam kelas, Pak Guru. Kenapa? Oh, karena kalau mungkin yang bisa menjawab pertanyaan dari teman kita sebelum Pak Guru menjawab, mungkin ada teman lain yang bisa jawab. Ya. Saya Pak Guru. Oh, Saya Pak Guru. Karena di dalam kelas tidak ada anginnya, Pak. Oke, Yosefina bilang tadi karena dalam kelas tidak ada anginnya. Siapa lagi? Saya Pak Guru. Ya, silakan Anastasia. Iya, karena di dalam kelas tidak ada angin, Pak Guru. Oke, bagaimana dengan yang Benaka itu bisa diterima itu kan? Nah, jadi begini dalam kelas bukan ada angin, hanya ini semua tempat itu ada angin, bukan tidak ada angin. Hanya kekuatan, kecepatan tekanannya itu yang beda. Kalau di dalam ruangan itu tekanan udaranya kecil, jadi sehingga anginnya tidak terhembus dengan kencang, sehingga baling-baling pun juga itu tidak bisa berputar. Ketika di yang berudara tekanannya tinggi, di luar yang banyak angin, ya pasti di situ ini baling-baling. Kalau dalam ruangan itu hembusan anginnya kecil sekali, jadi tidak bisa mampu untuk memutar itu turbin, memutar ini baling-baling. Makanya dalam pembangkit listrik tenaga uap itu pemerintah tidak sembarangan menempatkan itu kincir angin sebagai pembangkit listrik tenaga uap. Makanya pemerintah itu selalu cari di tempat yang anginnya kencang. Contohnya harus di atas gunung. Karena di atas gunung itu kan ini anginnya kencang sekali, sehingga itu kincir angin ditempatkan di atas itu. Kalau di bawah lembah itu kan anginnya tidak kencang. Anginnya tidak kencang sehingga pemerintah sudah menempatkan kincir angin itu jadi pas di atas gunung yang tinggi ya. Jadi kenapa di dalam ruangan tadi tidak ada angin? Karena anginnya kecil ya. Bisa mengerti? Bisa, Pak Guru. Mungkin ada lagi yang bertanya? Sudah. Oke, kalau sudah semua, nah sekarang saya Pak Guru. Bagaimana mungkin ada yang mau jelaskan bagaimana dengan kegiatan pembelajaran kita dari tadi, dari kita memahami, dari sejak kita menonton itu videonya tentang sumber-sumber daya alam, sumber energi alternatif sampai dengan kita membuat kincir angin. Bagaimana? Cukup bagus, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, Jadi sumber daya alam itu adalah semua yang dapat kita gunakan untuk kebutuhan manusia ya. Jadi sumber daya contoh lebih simpelnya lagi dalam kegiatan pelajaran kita saat ini kita belajar tentang sumber daya energi alternatif tadi itu ya. Energi alternatif itu adalah energi yang bisa kita gunakan sebagai pengganti daripada bahan fosil untuk membangkitkan ini listrik. Contohnya air kita bisa gunakan untuk memutar turbin agar bisa membangkitkan listrik ya. Kemudian tadi angin bisa juga kita gunakan untuk sebagai pembangkit listrik. Kemudian tenaga matahari juga, panas bumi. Nah, itu bisa semua digunakan ya sebagai sumber daya alam yang tidak akan bisa habis. Ya, tidak akan bisa habis dia, akan abadi sampai selama-lamanya. Beda tadi dengan sumber energi fosil yang sudah kita pelajari pada minggu-minggu sebelumnya itu, bahwa itu ketika sudah habis kandungannya di dalam tanah, nanti dia akan habis sudah. Maka untuk mengatasi itu, salah satu caranya yaitu kita harus mencari jalan keluar. Alternatif apa yang harus kita tempuh untuk bisa tetap ada itu energi yang kita butuhkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, seperti itu ya. Jadi itulah
itulah kegunaan daripada semua yang ada di sekelilingnya kita itu, baik matahari, angin, air, sangat bagi kehidupan kita ya, Iya Pak Guru. sangat-sangat berguna. Tergantung bagaimana kita mengolahnya, kita menggunakan itu sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Oke, sekarang ada tugas yang kalian kerjakan sehubungan dengan pekerjaan kita saat ini. Kalian boleh kerjakan di rumah, dan pada pertemuan berikutnya kita bisa untuk membahasnya kembali secara bersama-sama. Jadi Pak Guru akan berikan tugas ya. Iya Pak Guru. Nah sekarang saya tanya dulu, kalau selain yang kita sudah bahas tadi, apakah ada yang belum kita sebutkan tadi itu sumber-sumber energi alternatif sebagai pembangkit listrik? Kalau ada, mungkin ada yang tahu. Ya, coba Lucia, apa kira-kira? Misalnya air Pak Guru. Oke, air ya. Air tadi itu disingkat pembangkit listrik, di kepanjangannya pembangkit listrik tenaga air. Biasa disingkat PLTA ya. Kemudian ada juga pembangkit listrik tenaga uap ya, PLTU. Nah, jadi saya mau tanya sedikit. Selain itu tadi, sebagai bahan-bahan sumber energi kita itu ada yang disebut dengan biodiesel, ada disebut dengan bioetanol, kemudian ada yang disebut dengan biogas. Saya mau tanya sekarang ya, apa itu biogas? Ada yang tahu? Itu adalah salah satu sumber energi alternatif juga. Mungkin ada yang tahu apa itu biogas? Ada yang tahu tidak? Oke, silakan. Biogas itu sumber energi alternatif yang memanfaatkan kotoran hewan. Betul ya, tepuk tangan buat Lucia. Ya, kemudian saya mau tanya lagi, itu biasanya digunakan dalam hal apa dia itu biogas itu? Untuk kebutuhan apa dia? Contoh penggunaannya, ada yang tahu? Untuk menghasilkan gas untuk masak Pak Guru. Oh, jadi ya ada kompor ya, kompor yang menggunakan itu ya betul untuk masak, betul. Kemudian saya mau tanya yang berikut, kalau biodiesel, pernah dengar kata biodiesel? Biodiesel, pernah dengar kan? Tidak pernah. Apa Guru? Jadi biodiesel itu adalah bahan bakar yang sebagai pengganti solar ya, yang dibuat dari biji tumbuh-tumbuhan. Contohnya biji bunga matahari bisa diolah untuk menjadi biodiesel. Biji jarak, ini biji sawit, buah sawit itu ya. Nah, itu hasil dari minyak itulah yang disebut dengan namanya biodiesel. Itu sebagai pengganti solar. Kemudian ada lagi yang disebut dengan bioetanol ya. Pernah dengar kata bioetanol? Atau sudah pernah baca mungkin? Belum pernah dengar Pak Guru. Ya, jadi bioetanol juga itu adalah bahan bakar sebagai pengganti bensin, sebagai alternatif ketika bensin atau minyak bumi sudah selesai. Salah satu alternatif yang bisa kita gunakan sebagai pengganti bensin itu kita bisa menggunakan tumbuh-tumbuhan juga. Jadi bioetanol sebagai pengganti bensinnya itu bisa kita buat atau pabrik dari ubi, jagung dengan sagu dia itu ya.
kalau bioetanol itu. Bioetanol. Seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Sekarang itu PR tadi yang Pak Guru sudah kasih. Silakan sudah, kerja sudah, ya, kerja sudah di rumah. Ingat, harus dikerja semua ya. Boleh orang tua membantu, tapi jangan orang tua yang mengerjakan ya. Oke. Jadi sekarang kita akan pulang ke rumah kita. Saya minta kita dalam doa. Siapa yang mau berdoa, maju berdoa? Oke, ya. Jadi berdoa selesai ya. Jadi anak-anak sekalian sampai siang kita berjumpa lagi besok dan kegiatan pembelajaran berikutnya. Ya. Terima kasih Pak. Selamat siang. Terima kasih.